Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kali ini Santri Kota sedang berada di Kadilango, Demak, Jawa Tengah, berziarah ke makam Sunan Kalijogo. Saat ini Santri Kota akan mewawancari banyak orang terkait dengan beberapa video yang viral yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijogo bukan seorang wali karena ia menjaga sungai, berlumut hingga tidak sholat. Video tersebut viral di media sosial dan kali ini kita akan mencari jawaban siapa sih sebenarnya Sunan Kalijogo tersebut. Yuk ikuti terus perjalanan Santri Kota hingga video ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan Santri Nusantara. Kali ini kita sedang jalan-jalan di Kadilango dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan mentor saya, Ustadz Ahmad Ridwan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Oke, bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat para santri, sekarang Ustadz ada di mana? Sekarang saya sedang di komplek makam Sunan Kalijaga, di Bintoro atau kita kenal dengan Kota Demak di Jawa Tengah. Dan ini merupakan salah satu masjid peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga. Asli ya? Asli. Kalau yang masjid yang dekat alun-alun itu Para Wali Songo. Oh iya. Berarti masjid yang asli dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang ini? Ya. Kata Sunan Kalijogo, Kalijogo artinya menjaga sungai. Kalau kita belajar sejarah Wali Songo itu kan Sunan Kalijogo bertahun-tahun sampai berlumut jaga sungai. Nah, respon dari kelompok Islam sebelah, katakan teman-teman Wahabi misalnya, di beberapa videonya mengatakan, apakah dengan menjaga sungai sampai berlumut, gimana cara sholat mereka itu? Gimana respon sampean sebagai santri NU nih, Gus? Ya, itu aslinya tidak, maknanya tidak sesempit itu ya. Kalijaga itu tidak orang itu terus menjaga kali, enggak seperti itu. Oh, maknanya berarti luas ya, tidak bisa dimaknai secara literal ya? Tidak bisa diarti. Bisa dimaknai secara literal. Sunan Kalijaga itu disuruh gurunya untuk menyetongkat terus menjaga kali, enggak. Oh, berarti tuduhan menyesatkan berarti ya? Menyesatkan itu. Oh, oke. Sunan Kalijaga itu lebih menjaga kali. Menjaga itu beliau itu sangat-sangat jiwanya itu sangat dalam sekali dalam upaya membendung seluruh umat, terutama masyarakat Jawa itu dari ajaran-ajaran yang merusak akidah Islam. Dan itu diibaratkan menjaga kali. Jaga kali itu kan tidak semua orang mampu, dan jaga kali itu butuh proses yang lama. Kalau dilihat secara literal memang berat menjaga kali, tapi dengan Kalijaga seakan-akan ini memberikan makna mengayomi masyarakat. Beliau mengayomi masyarakat, tetapi sesuai dengan adat dan tradisi. Artinya beliau tidak meninggalkan tradisi yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat, tidak. Tetapi di sisi lain beliau juga mampu menyebarkan Islam lewat tradisi-tradisi tersebut. Misalkan seperti halnya ketika masyarakat Jawa mengadakan semacam syukuran di punden atau di pohon-pohon yang dikeramatkan. Kalau dulu itu memakai mantra-mantra Jawa, mantra-mantra yang masih syirik, sekarang dirubah oleh Sunan Kalijogo, dipakai tahlilan, dipakai diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi ke pundennya masih tetap, ke pohon-pohon besarnya masih tetap. Nah, yang dilihat itu esensinya di pohon besar, tetapi membaca Quran, membaca dan sebagainya. Oke, terima kasih atas pencerahannya, Gus. Mudah-mudahan video ini memberikan pemahaman yang baik buat masyarakat Indonesia. Mohon izin kami mau tanya-tanya berkaitan dengan sejarah Sunan Kalijogo. Kalau selama ini kan masyarakat hanya
disuguhkan melalui film-film Sunan Kalijogo Jaga Sungai. Kemudian beliau juga banyak sekali cerita-cerita di film itu sehingga masyarakat memahami beliau hanya sebatas di layar TV. Ada kira-kira sejarah berkaitan dengan Sunan Kalijogo yang asli, yang versi yang benar kira-kira Pak? Itu dulu sini sudah pernah mengorbitkan buku di Gramedia itu, buku perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga dengan apa itu, ada 2 kok Mas. Oh, berarti masyarakat tinggal cari di Gramedia ya untuk Gramedia aja. Oke. Karena memang hari ini kan musim medsos kan. Jadi masyarakat lihatnya hanya sekilas di YouTube. Soalnya banyak sekali teman-teman misalnya dari kelompok Wahabi yang sampai berani menyesatkan beliau gitu-gitu kan. Jadi kami sebagai anak muda NU juga merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tersesatkan oleh pemahaman-pemahaman sempit mereka. Kira-kira apa nasihat buat anak-anak muda ini apa? Nasihat buat anak-anak muda. Apa ya Mas? Ya butuh kejujuran lah ya. Kejujuran, kedisiplinan gitu. Itu bagus, yang paling bagus ya jujur, disiplin gitu. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya mari. Oke. Sehat selalu Pak. Oke, sahabat Santri Kota, sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mewawancarai salah satu peziarah yang ikut serta hadir di makam Sunan Kalijogo. Oke, ini salah satu peziarah yang ikut hadir ke Kadilangu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa Ustaz? Saya Agus Awaludin. Dari mana? Saya dari Petamburan. Oke, dari Petamburan nih. Satu saja juga saya sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa Ustaz? Saya Mufti Yafi Dari dari MDS Jakarta Selatan. dijelaskan MDS itu apa Ustaz? Oh, majelis dikir dan sholawat Rijalul Ansor. Oh, Rijalul Ansor itu Banom NU atau apa Rijalul Ansor itu Ustaz? Itu termasuk Banom NU, termasuk bagian otonom dari Ansor. Berarti Ansor tuh punya semacam majelis zikir juga ya? Punya majelis Kalau selama ini orang kenal Ansor tuh hanya Banser yang Banser yang yang viral di mana-mana. Ternyata Ansor juga punya majelis zikir ya. Oke, sebelum ke Ustadz dari majelis zikir Rijalul Ansor, saya tanya dulu ke Ustadz Agus ya. Oke, Ustadz Agus, apa pesan dan kesan setelah mengunjungi makam Sunan Kalijogo? Ya, Masya Allah, makam di sini, makam Sunan Kalijogo. Yang pertama di sini menapak tilas daripada perjuangan beliau, yang mana kalau yang saya tahu di sini sebenarnya apa ya, kalau di sini tempat beliau kalau ibadat kata sekretariatnya lah di sini. Sedangkan untuk dakwanya juga jauh sampai Tuban seperti itu. Berarti Ustadz Agus datang ke tempat ini bukan sekedar minta-minta ya, tetapi mencari inspirasi ya bagaimana perjuangan Islam masa lalu. Yang intinya generasi zaman now ini harus belajar dari senior-senior kita masa lalu, berjuang ikhlas tanpa pamrih memperjuangkan Islam dan bangsa ya. Iya, benar. Oke, kita ke Ustadz Mufti ya dari Majelis Zikir Rijalul Ansor. Apa pesan kesan? Kalau kesan saya dan pesan saya, untuk kesan itu setiap kali saya mengunjungi atau ziarah ke makam-makam waliullah, ke kekasih Allah itu selalu, yaitu yang saya cari adalah dawaul qulub. Yang mana setiap kali kita menziarahi makam-makam wali itu ada ketentraman di dalam hati. Tatmainul qulub itu selalu ada ketenangan jiwa kita gitu. Nah, mungkin dari kita kesibukan sehari-hari, sumpek dan lain sebagainya, itu kita ke makam wali itu udah Masya Allah adem gitu, tenang gitu. Dan yang mana di makam-makam wali ini
semasa hidupnya itu perjuangannya sangat masya Allah, apalagi dengan izul Islam gitu. Apalagi ketika sudah dimakamkan itu tetap rahmatnya itu tetap mengalir, keberkahannya mengalir ke sekitar warga sekitar. Yang awalnya tempatnya sepi bisa Ya, banyak orang bisa jualan. rame, gitu. Oke, karena Ustadz ini bagian daripada Badan Otonom Ansor ya. Saya ingin tanya ini, bagaimana Ustadz merespon tuduhan-tuduhan kelompok Salafi Wahabi yang selama ini, bahkan beliau menyesatkan ya Sunan Kalijogo. Kalau kita lihat Sunan Kalijogo di TV itu kan jaga sungai segala macam ya. Ada salah seorang orang Wahabi yang kita kenal ya di televisi, sering juga muncul. Beliau mengatakan bahwa Sunan Kalijogo itu sesat. Apa yang harus disampaikan biar masyarakat kita tahu dan tercerahkan, Ustaz? Ya, kalau ini bukan menurut saya pribadi, tapi saya teringat dengan dawuh Abah Maulana Habib Lutfi yang mana sering juga menggencarkan atau menekankan bahwasanya tidak seperti yang kita bayangkan ataupun yang tuduhan disampaikan oleh Salafi Wahabi itu, bahwasanya Sunan Kalijogo itu jaga sungai. Bukan, maksudnya itu apa? Itu terus berlumut lah ya kan gitu kan, tapa di sungai sampai berlumut sampai hijau gitu, bukan seperti itu. Itu ada esensinya itu yang mana menurut perkataan Abah Lutfi itu bahwasanya sungai itu mengalir, ada alirannya itu yang mana Sunan Kalijaga itu menjaga aliran dari setiap ajaran Islam yang mengalir ke penjuru desa itu di sekitar Kadilangu itu pada zamannya itu, yang mana yaitu rahmat Allah itu dijaga oleh beliau gitu. Jadi rahmat dan keberkahan serta jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala itu dijaga oleh Sunan Kalijaga. Intinya Sunan Kalijogo tidak seperti yang di sinetron itu ya? Iya, bukan. Oh. Itu sedikit menurut saya juga saya kurang setuju gitu kan. Ibaratnya kayak masa ulama kita, wali Allah kita digambarkan seperti itu gitu kan. Kesannya agak negatif lah gitu. Terus apa pesan untuk masyarakat di seluruh penjuru Nusantara yang selama ini mungkin sudah mulai ragu-ragu karena banyaknya kelompok Salafi Wahabi yang menuduh? Ya, untuk pesannya untuk masyarakat ini kita jangan taklid buta. Jadi kita harus tahu, kita harus tabayun terlebih dahulu. Jadi kita jangan sampai kepaten obor istilahnya. Kepaten obor itu apa? Kita harus tahu sejarah para pendahulu kita, para pejuang kita, para kekasih Allah, para waliullah itu bagaimana dalam menyebarkan Islam, bagaimana dalam menyebarkan keberkahan seperti itu. Jadi jangan serta-merta melihat dari luarnya saja, melihat dari cerita, dari katanya. Kita harus belajar, intinya kita harus tetap ngaji. Nah, di situ kita akan tahu penjelasannya bahwasanya Sunan Kalijogo itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kita akan lebih tahu lagi lebih dalam. Oke, terima kasih Ustadz Mufti dan Ustadz Agus ya. Keduanya beliau dari Jakarta, walaupun tinggal di ibu kota yang sangat metropolis ya, tetapi masih suka berziarah ya. Ya, alhamdulillah. Artinya tantangan dakwah di ibu kota jauh lebih berat daripada di desa-desa. Kompleks sekali. Kalau kita mati memang rata-rata wali songo itu tinggal di pusat kota ya. Iya. Kecuali Sunan Muria ya mungkin ya. Iya. Oke, Rasulullah pun tinggal di kota. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah semuanya tinggal di pusat kota. Soalnya kalau di kota besar itu kalau tidak ada penjaganya, itu ini kalau kata kiai-kiai itu di kota besar itu justru penjaganya lebih banyak daripada di desa. Di penjaga itu yang maksudnya apa? Para orang-orang soleh, para wali itu lebih banyak. Kalau enggak udah dipenuhi dengan kemaksiatan, bahkan bisa jadi ditenggelamkan seperti itu. Naudzubillah semua. Oke, terima kasih. Kedua ustadz ini luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Sahabat Santri Kota, cukup ini saja video saya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Next video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.